Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahus Surur. Saya mahasiswa PPG Dalcap UIN Saizul Purwokerto akan melaksanakan ujian kinerja akhir di SD Negeri 1 Wirasana pada kelas 5 dengan materi Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa belajar bersama-sama. Silahkan ketua kelasnya, Mas Januar, dipimpin teman-temannya membaca doa bersama-sama. Siap, gerak. Beri hormat. Selamat pagi Pak Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah berdoa bersama kita sudah selesai. Terima kasih kepada Mas Januar sudah memimpin teman-temannya berdoa bersama. Semoga dengan doa kita pada pagi hari ini pelajaran yang kita pelajari bisa diterima oleh kalian dengan baik. Allahumma amin. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Ya, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Mbak Atsila Abidin, Mas Editia, Mbak Salma Nur Alifah, Mbak Salsabila, Mbak Syifa, Mas Januar. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir. Ya, tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru akan mengecek kerapian tempat duduk dan pakaian kalian. Mas Edi, coba duduknya yang betul, tangannya di atas meja. Iya ya. Sebagai anak soleha, kita harus memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Mbak Salma, coba bajunya dimasukkan yang rapi, ya. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah duduk dengan rapi dan bajunya sudah rapi semuanya, ya. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajarannya, ya. Dari tujuan pembelajarannya, setelah peserta didik melaksanakan pelajaran, peserta didik mampu yang pertama membaca Quran surat At-Tin dengan tertib. Kemudian yang kedua, menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin. Yang ketiga, menunjukkan hafalan surat
mengetahui makna surat Atin dengan benar. Kemudian yang kelima, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surat Atin. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Selanjutnya, di sini ada bacaan dari Quran surat Atin ayat 1 sampai 8. Ya. Sebelum kita belajar membaca surat Atin, alangkah lebih baiknya kita harus memahami bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi kita harus memperhatikan makhraj ya, dan juga tajwidnya ya, panjang pendeknya ya, ketika bacaan idgham, ikhfa, iqlab dan lain sebagainya. Ya. Jadi dari bacaan basmalahnya ya, bacaan basmalah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang jelas. Bismillah ya. Jangan terlalu tebal. Jangan Bismillah ya. Karena ini adalah huruf apa? Sin ya. Sin ya. Jadi harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini ada tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelas. Hirrahmanirrahim ya. Coba bersama-sama dari yang basmalah dulu. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas Edwin dibaca basmalah dulu yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Maya. Mbak Salma coba dibaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bagus ya. Jadi seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelas. Kemudian ayat yang pertama dari surat Atin. Pak Guru bacakan terlebih dahulu, nanti kalian semuanya mengikuti ya. Dari ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Sama-sama. Wattini waszaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, itu tadi bacaan surat Atin dari ayat 1 sampai 8. Ya. Coba dibaca terlebih dahulu dari ayat 1 dan 2. Coba Mbak Syifa dibaca. Bismillah dulu. Bismillah.
Selanjutnya ayat 3 dan 4. Coba Mas Januar. Bagus. Coba ayat yang ke-5 dan 6. Mbak Salma. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba ayat 7 dan 8. Mbak Ansila. Iya, sudah pintar-pintar. Bahasanya sudah cukup bagus. Ya. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara menghafalkan surat At-Tin ayat 1 sampai 8 ya. Jadi tadi mungkin ada beberapa anak yang masih belum hafal. Sekarang perhatikan Pak Guru cara menghafalkan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Yang pertama adalah kamu membaca ayat 1 terlebih dahulu, dibaca berulang-ulang. Contoh seperti ini. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Seperti itu. Kemudian kalau ayat 1 sudah selesai, sudah hafal, dilanjutkan ayat ke-2. Seperti ini. Waturisinin, waturisinin, waturisinin. Kalau ayat yang kedua sudah hafal, digabung dari ayat 1 sampai ayat 2. Jadi seperti ini. Wattini wazzaitun, waturisinin. Ulangi lagi dari depan lagi. Wattini wazzaitun, waturisinin. Diulangi lagi. Wattini wazzaitun, waturisinin. Baru 2 ayat. Selanjutnya ditambah lagi ayat yang ketiga dulu. Wa hadzal baladil amin. Diulang lagi. Wa hadzal baladil amin. Kemudian kalau sudah hafal ayat yang ketiga, digabung dari ayat 1. Wattini wazzaitun, waturisinin, wa hadzal baladil amin. Itu seperti itu cara menghafalkan surat At-Tin ya, dan juga surat-surat yang lainnya ya. Jadi kalau kamu menghafalkan itu seperti itu caranya ya. Coba sekarang kalian hafalkan terlebih dahulu, hafalkan sendiri-sendiri. Dibuka buku juz amalnya ataupun LKS-nya, silakan dibuka. Ya, silakan dihafalkan surat At-Tin ayat 1 sampai 8 ya. Selanjutnya anak-anak, tadi kalian sudah menghafalkan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Sudah hafal semuanya? Sudah, ya. Oke, sebelum nanti Pak Guru nilai, jadi nanti Pak Guru melakukan penilaian dari membaca surat At-Tin, menghafalkan dan menulis. Sekarang kita penilaian menulis terlebih dahulu. Silakan anak-anak tulis surat At-Tin ayat 1 sampai 8 di buku tulis PAI masing-masing, tetapi ditulis terlebih dahulu lafal basmalahnya ya. Jadi seperti itu tulis basmalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya yang rapi, yang bagus ya. Silakan ditulis di buku tulis ya, ditulis dari lafal basmalah seperti ini ya, yang rapi. Karena nanti akan Pak Guru nilai.
kalian mengumpulkan di mejanya Pak Guru, nanti akan Pak Guru nilai, ya. Nanti Pak Guru sudah bilang tulisnya yang rapi, ya. Coba dikumpulkan dari nomor absen yang pertama, Mbak Arsila, silakan maju ke depan. Kemudian Mas Editia. Kemudian Mbak Salma. Kemudian Mbak Salsa. Kemudian Mbak Syifa. Kemudian Mas Januar. Ya, terima kasih sudah mengumpulkan semuanya. Oke, untuk tugas selanjutnya kalian nanti akan Pak Guru ambil penilaian, yaitu penilaian membaca surat At-Tin. Sekarang sambil membaca, kalian menghafalkan juga, ya. Coba sekarang dihafalkan, nanti Pak Guru tunjuk satu-satu. Selanjutnya Pak Guru akan melaksanakan penilaian membaca surat At-Tin, ya. Nanti Pak Guru tunjuk salah satu anak, kemudian Pak Guru suruh kalian untuk membaca salah satu ayat dari surat At-Tin, tetapi secara acak. Jadi kamu baca, ya, baca, bukan hafalan. Hafalannya nanti satu surat ayat 1 sampai 8. Sekarang baca, kalian membaca. Coba yang pertama membaca surat At-Tin dari absen yang pertama yaitu Mbak Arsila. Baca surat At-Tin ayat yang ketiga, yang keras ya. Ya, bagus. Selanjutnya absen yang kedua, Mas Editia. Baca surat At-Tin ayat yang pertama. Wattini wasyaitun. Ya, bagus. Ini sampai Pak Guru nilai ya. Jadi bacanya yang betul. Selanjutnya, absen yang selanjutnya, Mbak Salma. Baca surat At-Tin ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, absen selanjutnya Mbak Salsa. Baca surat At-Tin ayat yang ke-2. Selanjutnya Mbak Syifa. Baca surat At-Tin ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakim. Ya, bagus. Selanjutnya yang terakhir Mas Januar. Baca surat At-Tin ayat yang ke-5. Ya, bagus. Selanjutnya tadi kita sudah melaksanakan penilaian membaca surat At-Tin. Kemudian untuk selanjutnya adalah menghafalkan surat At-Tin. Ya, coba nanti salah satu anak yang ditunjuk oleh Pak Guru maju ke depan, menghadap ke sana untuk menghafalkan surat At-Tin. Teman-teman yang lain menyimak ya. Coba dari yang pertama, Mas Januar, dibaca, dihafalkan surat At-Tin sini. Ya, menghadap ke sana. Dibaca yang keras dan lantang. Nanti akan Pak Guru nilai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wasyaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ba'du
Tepuk tangan semuanya. Terima kasih kepada Mas Januar sudah menghafalkan surat At-Tin, walaupun tadi ada beberapa ayat yang kurang jelas ya, kurang betul, tapi tidak apa-apa ya. Selanjutnya Mbak Salmatul Alifah, silakan maju ke depan menghafalkan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, bagus sekali teman-teman. Ya. Selanjutnya tadi kita sudah melaksanakan penilaian menghafal surat At-Tin ya. Sudah cukup bagus ya, walaupun ada beberapa anak yang tadi kurang begitu lancar, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting tetap semangat belajar menghafalkan surat At-Tin. Selanjutnya di sini Pak Guru akan menjelaskan arti atau terjemahan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8 ya. Yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun ya. Kemudian yang kedua, demi gunung Sinai. Kemudian yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kemudian ayat yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ayat kelima, kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Kemudian yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian yang ketujuh, maka apa yang membuatmu mendustakan hari balasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Kemudian ayat yang terakhir, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Itu arti atau terjemahan surat At-Tin ayat 1 sampai 8 ya. Pak Guru akan menjelaskan isi kandungan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Yang pertama, buah tin dan buah zaitun merupakan inayah atau ungkapan tentang kota Damaskus ya. Kota Damaskus ini adalah tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Di sini ada yang tahu kisah Nabi Nuh? Nabi yang bagaimana? Nabi yang pintar, menciptakan kapal besar ketika terjadi banjir bandang. Ya, ini Nabi Nuh. Itu tempat diutusnya Nabi Nuh adalah kota Damaskus. Ya, kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon zaitun dan buah dan pohon tin. Ya. Kemudian kota Baitul Maqdis atau tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam yang banyak ditumbuhi pohon zaitun. Ya. Baitul Maqdis tempat diutusnya Nabi Isa. Di sini ada yang tahu Nabi Isa alaihissalam kisahnya bagaimana? Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam ya lahir tanpa seorang ayah, kemudian bisa menghidupkan orang yang mati, kemudian bisa menyembuhkan penyakit buta. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian makna kandungan yang kedua adalah Bukit Sinai, yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam saat dia diangkat menjadi rasul. Jadi Waturi Sinin itu artinya adalah demi Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai ini adalah tempat diutusnya, tempat ketika Nabi Musa menghadap langsung kepada Allah untuk menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul.
Di sini ada yang tahu kisah Nabi Musa alaihissalam yang sangat terkenal, yaitu kisahnya Nabi Musa bersama Raja Fir'aun, ya, raja yang sangat kejam, ya. Itu. Selanjutnya yang ketiga makna kandungannya adalah yang dimaksud negeri yang aman ini adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, tahu kota Mekah? Iya. Kota Mekah berada di mana? Di Arab Saudi, ya. Yang saudara-saudara kita, ya, umat muslim melaksanakan ibadah haji itu di kota Mekah salah satunya. Selanjutnya ayat yang keempat, makna keduanya adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmania maupun rohania. Maksudnya gimana? Ayatnya bagaimana? Ayatnya bagaimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ini kandungannya adalah apa? Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya. Jadi kita itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling baik dari segi jasmaniah maupun rohaniah. Kenapa? Karena kita dianugerahi oleh Allah akal dan pikiran. Berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Coba Mbak Syifa, makhluk ciptaan Allah yang lain contohnya apa? Setan. Mbak Salma yang lain? Hewan. Mas Anwar? Jin. Mbak Otsi? Tumbuhan. Mbak Salsa? Malaikat. Mas Edit? Nabi. Oh iya, Nabi. Pintar. Tapi ya manusia, ya kan, sama, ya. Jadi manusia ini derajatnya itu paling mulia, ya, karena makhluk ciptaan Allah yang paling baik, ya, dari segi bentuk jasmania maupun rohania. Dibandingkan dengan malaikat, dengan jin, dengan setan, dengan hewan, dengan tumbuhan. Yang membedakan itu tadi, selain kita memiliki fisik yang bagus, memiliki dua telinga, dua mata, hidung, bibir, dan lain sebagainya, kita juga dianugerahi yang paling utama adalah dianugerahi akal dan pikiran. Hewan dianugerahi akal dan pikiran apa tidak makhluk? Tidak. Ya. Kemudian jin ataupun setan tidak. Ya. Mereka dianugerahi nafsu tetapi tidak dianugerahi akal dan pikiran. Ya. Itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Selanjutnya manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur dan menaati perintah Allah. Kita sudah dianugerahi akal dan pikiran. Tugas kita harusnya adalah apa? Bersyukur. Contoh, coba sebutkan contoh perilaku bersyukur kepada Allah. Mbak Salma, pintar, sholat 5 waktu. Mbak Syifa, contoh lagi, bersedekah. Mas Anwar, mengaji, pintar. Mbak Atsila, contoh lain, zakat, pintar. Mbak Salma, salsa, berpuasa. Mas Ebitya, naik haji. Iya, itu jawabannya betul semua. Itu contoh kita bersyukur kepada Allah. Contoh yang lain apa Pak Guru? Contoh yang lain adalah kita selalu berbuat baik kepada siapapun, tidak memandang derajat, tidak memandang pilih-pilih teman, tidak memandang suku dan agama. Ya, kita harus membantu pada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tadi sudah dijelaskan, kita harus berbuat baik, ya, suka menolong, ya, pada teman, pada siapapun. Janji Allah apa? Akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, ya.
sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Ya. Jadi teladan bagi umat Islam adalah Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya apa? Teladan yang baik. Ya. Jadi kita harus meneladani perilaku baik Rasulullah SAW. Contohnya bersikap jujur, ya, rajin belajar, berperilaku adil, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Jadi tidak ada hakim manusia, malaikat dan lain sebagainya yang mampu bersifat adil seperti Allah. Jadi Allah lah hakim yang paling adil. Tidak ada yang lain yang bisa melebihi ya adilnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang surat At-Tin, arti dari surat At-Tin dan makna kandungan surat At-Tin. Sekarang tugas kalian adalah melaksanakan ini. Ini ada soal 1 sampai 10. Ini untuk penilaian pengetahuan. Silakan kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis PAI masing-masing. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak jelas, silakan bisa ditanyakan. Dikerjakan nomor 1 sampai 10. Ini untuk penilaian pengetahuan. Sudah selesai anak-anak? Ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya. Nanti akan Pak Guru nilai. Dikumpulkan dari Mbak Atsila Abilin. Silakan masuk depan. Kemudian Mas Aditya. Kemudian Mbak Salma. Kemudian Mbak Salsa, kemudian Mbak Syifa, kemudian Mas Januar. Ya. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu ya. Tadi kan sudah dikumpulkan, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Yang bisa menjawab nanti tunjuk jari ya. Dari yang pertama, arti dari At-Tin adalah siapa yang bisa? Mbak Salsa bilang. Iya, pintar. Buah tin ya. Yang tadi menjawab buah tin berarti betul. Kemudian yang kedua, surat At-Tin tergolong dalam surat Mas Edward Makkiyah. Ya, bagus. Surat At-Tin ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, surat At-Tin terdiri dari titik ayat. Mas Edwin? Iya, bagus. 8 ayat. Tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Harusnya jawabannya betul ini, ya. Yang keempat, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki bentuk sebaik-baiknya adalah Bapak sila manusia. Ya, pintar. Tadi sudah kita bahas ya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling baik ya. Selanjutnya, lafal waszaitun artinya apa? Buah zaitun. Iya, pintar. Artinya adalah buah zaitun. Ya. Ini dari ayat berapa? Potongan ayat berapa? Iya, ayat pertama. Watiniwas zaitun.
Selanjutnya ayat yang ke-6, hakim yang paling adil adalah masih Pak? Iya pintar. Hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 7, buah tin banyak tumbuh di daerah mana tadi? Di daerah Damaskus, ya, di kota Damaskus. Kota Damaskus itu tempat diutusnya Nabi siapa? Tadi Nabi Musa. Nabi Musa itu di Gunung Sinai. Kalau Damaskus tempat diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Selanjutnya yang nomor 8, orang yang akan selamat di dunia dan akhirat berdasarkan surat At-Tin ayat 6 adalah orang yang apa sama? Beriman dan beramal soleh, ya. Beriman dan beramal soleh. Selanjutnya, tempat ketika Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul adalah namanya apa? Tuh, tempat Nabi Musa diangkat menjadi rasul namanya apa? Gunung Sinai, ya pinter, ya. Nabi Musa diangkat menjadi rasul itu di Gunung Sinai, berhadapan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, yang dimaksud negeri yang aman dalam surat At-Tin ayat ke-3 adalah kota Mekah. Ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ya. Yang keterampilan ada membaca surat At-Tin, kemudian menghafalkan surat At-Tin, kemudian menulis surat At-Tin. Kemudian penilaian pengetahuan tadi kita sudah melaksanakan mengerjakan tes tertulis yaitu 10 nomor, ya. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus, ya. Untuk ucapan selamat. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah siswa semua bisa membaca surat At-Tin dengan tartil dan jelas. Kemudian yang kedua, kalian semua bisa menghafalkan surat At-Tin dengan baik dan benar. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, kalian semua bisa menulis surat At-Tin dengan rapi dan benar. Kemudian kalian bisa tahu arti dan makna isi kandungan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ya, secara umum sudah baik sekali. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, ya, kalian diingat-ingat, diperhatikan. Pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan ulangan, ya, ulangan harian. Materinya tentang surat At-Tin. Kalian pelajari ayat dari surat At-Tin, kemudian artinya dan makna kandungannya, ya. Jelas ya anak-anak? Ya. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan kepada Mas Januar, ketua kelasnya, dibimbing teman-temannya berdoa sebelum pulang. Siap, gerak. Beri hormat. Selamat siang Pak Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Guru, apabila ada kesalahan, waktu mohon maaf yang besar-besarnya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Wassalamualaikum.